Baik, terima kasih kesempatannya untuk sosialisasi terkait PPKPT. Jadi untuk PPKPT awalnya ini bernama PPKS, yaitu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, dengan dasar hukumnya yaitu Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Kemudian pada tahun 2024 diperbarui oleh Permendikbudristek nomor 55, diganti jadi dari PPKS yang hanya menangani kekerasan seksual menjadi PPKPT, jadi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian hal ini disambut baik dengan adanya Escape Rektor tahun 042 nomor 042 Unjaya garis miring 4 garis miring 2024 tentang pembentukan Satgas PPKPT. Adapun untuk susunan keanggotaan Satgas PPKPT sendiri, ini saya sebagai ketua, kemudian ada Ibu Afifin Solihah sebagai sekretaris, kemudian ada anggotanya ada dari ini Bu Afifin Tendi, kemudian dari anggotanya ada Bu Nur Aini Purnamaningsih dari dosen, kemudian untuk anggota kedua yaitu Mbak Heidi Gelia Mulyana, kemudian ada Mbak Leni Kristianawati, kemudian ada Mas Randi Kabi Retop, mahasiswa, dan ada Mas Sidan Asarian Kemal Pasa. Jadi kalau bisa dilihat bahwa untuk Satgas PPKPT ini terdiri dari dosen, tendik, maupun mahasiswa. Adapun untuk tugas dan wewenang Satgas PPKPT yang pertama itu menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan juga segala macam bentuk kekerasan di perguruan tinggi, kemudian melakukan survei kekerasan secara berkala, sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan bagi warga kampus, dan menindaklanjuti kekerasan berdasarkan laporan. Warga kampus di sini merujuk bukan hanya mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dosen, dan juga karyawan, tetapi juga masyarakat umum. Masyarakat umum di sini adalah masyarakat di mana tempat dosen melakukan pengabdian dan juga penelitian. Jadi pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Jadi kalau tempat tersebut tidak digunakan untuk pengabdian atau penelitian, maka tidak masuk dalam masyarakat yang bisa mengadu ataupun melaporkan seperti itu. Kemudian untuk wewenang Satgas PPKPT yang pertama yaitu memanggil dan meminta keterangan korban. Kemudian yang kedua meminta bantuan pemimpin perguruan tinggi. Yang ketiga melakukan konsultasi terkait penanganan kekerasan dengan mempertimbangkan kondisi. Dan yang keempat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait laporan kekerasan yang melibatkan korban, saksi pelapor, dan atau terlapor dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, terkait dengan wewenang Satgas PPKPT, kami tidak mengharapkan ada kasus, tetapi seandainya ada kasus, kami mohon bantuannya dan kerjasamanya seandainya memang kami butuh untuk memanggil dalam rangka verifikasi keterangan. Jadi jangan sampai misalkan ada panggilan terus, wah Bu Suci ini siapa ya kok manggil-manggil seperti itu. Nah, kemudian ini untuk bentuk kekerasan yang ada, ini kita eh, saya share sedikit, hanya 1 menit. Teknologi atau Kemendikbudristek telah mengeluarkan kebijakan untuk menciptakan pelaksanaan tridharma di dalam dan di luar Suaranya tidak kedengaran ya. perguruan tinggi yang aman dan nyaman, bebas dari kekerasan. Kalau di sini Dan tuh. mencegah dan menangani kekerasan dengan lebih efektif, mari bersama kita kenali lebih dekat bentuk-bentuk kekerasan di dalam lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan di perguruan tinggi dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang kekerasan, dan bentuk kekerasan lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Media elektronik dan non-elektronik. Ini menggunakan satu kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan ya
Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, melalui media elektronik dan atau non-elektronik. Mari mengenal satu persatu bentuk-bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kontak fisik dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kedua, kekerasan psikis. Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan non-fisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan atau membuat perasaan tidak nyaman. Ketiga, perundungan. Perundungan merupakan pola berperilaku berupa kekerasan fisik dan atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa. Keempat, kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang. Kelima, diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku atau etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik. Keenam, kebijakan yang mengandung kekerasan. Kebijakan yang mengandung kekerasan merupakan kebijakan tertulis maupun tidak tertulis yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan. Mari bersama wujudkan Tridharma Perguruan Tinggi yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua. Informasi selengkapnya kunjungi laman merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id. Baik, itu tadi video pendek dari Kemendikbudristek. Kementerian Ya, ini untuk definisi kekerasan berdasarkan Kemendikbudristek nomor 55 tahun 2024, bahwa kekerasan fisik itu merupakan perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Yang termasuk di dalam kekerasan fisik adalah tawuran, penganiayaan, perkelahian, eksploitasi ekonomi, pembunuhan, dan juga perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian kekerasan selain kekerasan fisik juga ada kekerasan psikis. Nah, di sini merupakan setiap perbuatan non-fisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Yang termasuk dalam kekerasan psikis adalah pengucilan, kemudian ada penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan mempermalukan di depan umum, pemerasan, dan juga perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan psikis. Nah, untuk perundungan, ini merupakan pola perilaku berupa kekerasan fisik dan atau kekerasan psikis sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat 2 yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa. Biasanya ini dari yang merasa memiliki power terhadap korban yang dianggap lebih lemah. Kemudian untuk kekerasan seksual ini merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa. Bisa berakibat pada penderitaan psikis dan atau fisik. Nah, untuk jenis-jenis kekerasan seksual ini ada banyak sekali. Ini kami ambil dari Permendikbudristek nomor 55. Jadi termasuk di dalamnya penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kemudian penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual. Ada juga perbuatan menatap korban dengan nuansa seksual sehingga korban merasa tidak nyaman. Kemudian ada lagi di sini ada banyak misalkan mengirim pesan
bernuansa seksual kepada korban walaupun sudah dilarang, mengedarkan foto korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, mengunggah foto tubuh tanpa persetujuan korban, dan juga ada perbuatan yang misalkan menyentuh, mengusap, ataupun memeluk korban, seperti itu. Baik. Di sini ada lagi untuk videonya, video pendek tentang catcalling. Jadi jangan sampai kita menormalisasi eh, terkait catcalling ini. Catcalling. Apa sih yang dimaksud dengan catcalling? 2024 masih ada yang namanya catcalling. Hati-hati, kamu bisa jadi terpidana loh dengan melakukan catcalling. Mengapa bisa begitu? Simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan catcalling itu? Catcalling adalah salah satu bentuk dari street harassment yang merupakan tindakan berupa gangguan-gangguan secara verbal yang diberikan dengan sengaja kepada seseorang yang tidak dikenal seperti memanggil, bersiul, menggoda untuk menarik perhatian korban. Lantas, mengapa sih catcalling itu salah? Yang pertama, catcalling adalah bentuk pelecehan seksual dan melanggar hak asasi manusia. Yang kedua, catcalling melanggar privasi dan membuat korban merasa tidak aman di ruang publik. Yang ketiga, catcalling memperkuat budaya patriarki dan objektifikasi perempuan. Yang terakhir, catcalling dapat memicu trauma dan membahayakan kesehatan mental korban. Jawabannya adalah bisa. Berdasarkan pasal 5 UU TPKS tentang pelecehan seksual non fisik, menyebutkan bahwa pelecehan verbal dan pelecehan non fisik lainnya dapat dipidana. Berikut adalah bunyi dari pasal tersebut. Bab normalisasi catcalling. Catcalling tidak boleh dianggap sepele ya teman-teman, karena dapat membahayakan korban serta membuat korban merasa tidak nyaman di ruang publik. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa catcalling harus dihentikan demi menjaga kesejahteraan bersama. Baik, itu tadi tentang catcalling. Jadi siulan dan juga candaan-candaan seksis itu termasuk dalam pelecehan ataupun kekerasan. Nah, untuk tantangan terkait dengan kekerasan, seringkali korban itu tidak melapor karena khawatir dengan stigma sosial. Misalkan kayak dia merasa nanti perempuan yang akan disalahkan atau laki-laki merasa lebih kuat sehingga kalau laki-laki yang mengalami kekerasan ada perasaan minder ataupun tidak percaya diri kalau melaporkan. Kemudian ada relasi kuasa antara pelaku dan korban. Jadi takut misalkan ada pelakunya adalah dosen ataupun seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada korban, dia akan merasa terintimidasi sehingga ada ketakutan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Kemudian merasa minim dukungan dari orang sekitar karena takut tidak dipercaya. Lalu ada memiliki banyak pertimbangan, terutama terkait nama baik atau khawatir akan mengganggu proses belajar. Nah, ini biasanya dialami ataupun eh, di ya dialami oleh mahasiswa, mereka yang memiliki banyak pertimbangan. Kemudian ada ancaman atau tekanan dari pelaku untuk menceritakan peristiwa kekerasan. Nah, kemudian korban seringkali mempertimbangkan kerahasiaan kasus dan identitasnya sehingga enggan untuk melapor. Nah, ini biasanya korban itu takut kalau sampai nama baiknya ataupun namanya itu di-mention oleh eh, orang-orang yang tidak ataupun pihak-pihak yang tidak berkepentingan ataupun tidak kontak langsung dengan korban seperti itu sehingga eh, sangat dibutuhkan keamanan dan juga kerahasiaan identitas korban. Untuk alur pelaporannya, yang pertama ini Satgas BPKPT akan melakukan penerimaan laporan melalui kanal pelaporan. Kemudian ada pemeriksaan, di sini ada pemenuhan hak korban, yaitu pendampingan dan pemulihan.
ada penetapan pemberhentian sementara terlapor sama pemeriksaan, lalu ada pemeriksaan alat bukti, kemudian ada penyusunan kesimpulan dan rekomendasi dari Satgas, yang kemudian laporannya itu diserahkan pada pemimpin perguruan tinggi. Jadi ada penetapan keputusan oleh pemimpin perguruan tinggi dalam hal ini yaitu Rektor Unjaya, kemudian ada pemulihan, yaitu pelaksanaan keputusan pemimpin perguruan tinggi atau rektor, dan kemudian adanya pencegahan keberulangan. Ini untuk prinsip pendampingan. Yang pertama itu keselamatan korban. Jadi respon yang kita berikan harus mementingkan korban, mencakup keselamatan dari korban. Lalu ada persetujuan, jadi apapun yang dilakukan harus memerlukan persetujuan dari korban. Kemudian non-diskriminatif dan juga kerahasiaan. Jadi kita perlu menjaga kerahasiaan laporan yang kita terima. Dan pemberian informasi hanya kepada pihak yang relevan dan bertanggung jawab. Nah, terkait hal ini, perlu juga kami sampaikan, misalkan nanti ada, jangan takut misalkan ada yang menjadi saksi ataupun mau melaporkan terkait dengan kekerasan yang mungkin dialaminya, misalkan saya sebagai pelakunya, ya, misalkan ketua Satgas ataupun orang-orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, itu tidak usah khawatir terkait keselamatan pelapor, karena misalkan yang terlapor adalah ketua Satgas PPKPT, maka kasus itu tidak akan dilimpahkan ke ketua Satgas PPKPT. Ketua Satgas PPKTP akan dinonaktifkan sementara selama proses verifikasi dan eh, verifikasi kasus tersebut, gitu. Kemudian terkait kerahasiaan, ini kami juga mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk eh, membantu menjaga kerahasiaan. Maksud kami di sini adalah eh, tidak mengurangi keingintahuan terhadap kasus yang ditangani oleh Satgas PPKPT. Jadi mohon untuk tidak bertanya terkait kasus tersebut. Misalkan menghubungi salah satu dari Satgas, misalkan menghubungi saya bertanya, sekarang ada kasus atau tidak, kasusnya siapa, korbannya siapa, pelakunya siapa. Mohon juga kerjasama dari Bapak Ibu sekalian bahwa kita di sini bersama-sama berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan juga nyaman untuk semua belah pihak. Ini terkait alurnya, kurang lebihnya hampir sama dengan yang tadi, saya lewatin saja. Nah, untuk di alur penanganan PPKPT Unjaya, di sini bisa pelapor sendiri ataupun nanti rujukan misalkan korbannya itu butuh di unit konseling, kemudian unit konseling merasa butuh untuk melapor ke Satgas PPKPT. Nah, maka silakan untuk masuk ke kanal pelaporan. Nanti di slide selanjutnya akan kami share untuk kanal pelaporannya. Kemudian nanti dilakukan pemeriksaan oleh Satgas. Kemudian nanti ada asesmen kondisi dalam waktu 3 kali 24 jam. Nah, dalam hal pemeriksaan oleh Satgas PPKPT ini kami juga mengidentifikasi dan memverifikasi dokumen, lalu menyusun kesimpulan, ada pemeriksaan juga dulu, baru kemudian kami tentukan apakah kondisi ini darurat atau tidak. Terus kemudian nanti ada untuk setelah kesimpulan kami akan memberikan laporan kepada rektor, yang nanti rektor akan berdiskusi bersama komite etik untuk memproses kasus tersebut untuk menentukan SK ataupun surat keputusan dari rektor, seperti itu. Dalam hal korban membutuhkan layanan pendampingan, maka PPKPT, Satgas PPKPT pun bekerja sama dengan beberapa LBH dan juga pendampingan psikologis dari luar. Seperti itu. Jadi ada lembaga layanan psikologis, kemudian lembaga advokasi, dan juga lembaga layanan medis jika diperlukan. Nah, ini untuk hasil pemeriksaan dalam hal laporan terbukti atau tidak, nanti mengikuti dari hasilnya, hasil verifikasi, kemudian isu-isu terkait, dan untuk rekomendasinya ini ada sanksi dan juga ada pemulihan atau pemulihan nama baik. Untuk Satgas ini hanya merekomendasikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil verifikasi, kemudian untuk keputusannya diserahkan kepada rektor sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta.
ini untuk kanal pelaporan dan website dari PPKPT Unjaya, termasuk materi-materi yang tadi sudah di-share ataupun materi-materi terkait kekerasan, ini ada di website. Mungkin Bapak Ibu sekalian mau untuk mengakses materinya, silakan untuk mengunjungi website ppkpt.unjaya.ac.id. Kemudian di sini juga sebenarnya di website ini juga ada kanal pelaporan, yaitu ini nanti ada tampilannya lapor, itu rekan-rekan bisa untuk mengklik kalau misalkan memang ada. Kalau untuk kanal pelaporannya sendiri ini bisa diakses di bit.ly/lapor Satgas PPKPT Unjaya. Baik, saya rasa sudah cukup dari PPKPT. Kemudian